Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, masih terkait dengan tema kita di sore hari ini, implikasi pemblokiran anggaran terhadap LPP TVRI. Saya beralih ke Pak Dr. Nazar. Tadi kita juga ingin mengetahui bahwasanya sampai di titik mana sih keberpihakan masyarakat merasa memiliki terhadap LPP TVRI yang menjadi corong untuk kebaikan bersama untuk proses-proses bernegara dan berbangsa, sehingga proses berbangsa dan bernegara juga bisa berjalan dengan baik dengan adanya LPP TVRI seperti ini. Ya, terima kasih. Sebagai media informasi, ya, tadi disanggah oleh Pak Sekda, bukan sebagai corong pemerintah, ya, bukan sebagai corong pemerintah yang bisa mengelabui masyarakat. Ya. Yang ingin saya katakan adalah dulu, ya, itu dulu menjadi salah satu menjadi corong pemerintah. Namun sekarang pasca reformasi, TVRI mampu melakukan atau mereformasi diri, ya, menyesuaikan dengan perkembangan politik, menyesuaikan dengan demokrasi, ya, demokrasi, dengan perkembangan civil society, ya, masyarakat madani dan lain sebagainya. Seberapa berhasil, seberapapun berhasilnya pembangunan tanpa disosialisasi dengan baik, ya, secara masif, ya, secara serentak, secara merata, maka pembangunan itu tetap saja tidak dianggap, ya, tidak dianggap berhasil, tidak dianggap sukses pemerintah melakukan pembangunan kalau tidak didukung oleh media informasi, ya, yang kuat, yang mempunyai jaringan luas, ya, salah satunya seperti TVRI ini. Nah, sehingga peran dari TVRI begitu penting karena masuk ke dalam pelosok-pelosok tanah air, ya, menjangkau pelosok-pelosok tanah air. Dan TVRI non profit, ya, nirlaba apa istilahnya, ya, tetapi dia tetap di manage secara profesional, ya, secara profesional. Nah, implikasi dari pemblokiran dana, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda. Ini ada dihajatkan semangatnya lebih kuat, lebih cenderung untuk perbaikan internal TVRI sendiri, ya. Semangatnya adalah untuk perbaikan, ya. Tinggal sekarang prasyarat dan prosedur yang harus dipenuhi itu apa saja. Kalau kita sudah tunaikan, TVRI sudah menyelesaikan, ya, namun masih ada gelagat atau ada indikasi tidak baik dari anggota dewan yang terhormat, itu perlu kita pertanyakan. Dan itu masyarakat akan marah besar kalau itu hanya dijadikan sebagai untuk mencari popularitas pribadi maupun popularitas partai. Karena lagi-lagi ini kembali kepada tahun politik, ya, tahun politik 2014, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakat akan marah besar gitu. Kalau ini hanya menjadi simbol-simbol perjuangan di akhir masa jabatan para anggota dewan gitu. Oke. Ya, Bu Dia, kalau kita berbicara masalah apa namanya jadwal di Senayan sana, kemudian juga melihat dari akhir masa bakti para anggota DPR, DPD dalam hal ini di Komisi 1 katakan seperti itu, apakah tidak akan mengalami hambatan-hambatan serius manakala ketika jadwal-jadwal yang cukup padat di akhir-akhir masa jabatan, kemudian mereka juga harus berpikir tentang bagaimana melanjutkan apa namanya masa bakti kalau mereka sudah menetapkan diri menjadi calon kembali. Ini tentu saja akan terganggu lah proses mekanisme pembahasan karena harus ada rapat-rapat yang juga harus quorum di Komisi 1. Apakah ini Bu Dia melihat ada hal yang tentu saja akan mengganjal atau terganjal dengan mekanisme penjadwalan di internal Senayan sana? Iya,
Saya rasa ini pasti akan berdampak sekali ya, karena ini adalah tahun politik. Kemudian kita juga lebih banyak kembali ke daerah, ya, kembali ke daerah. Kemudian saya rasa untuk quorumnya itu agak sulit mungkin kalau di DPR seperti juga di kami. Jadi kami ini nanti tanggal 16 baru kami ada paripurna kalau di DPD RI, tetapi kalau di DPR saya mendengarnya besok paripurnanya, jadi lebih dimajukan. Ya, setelah paripurna, saya rasa karena ini kembali saya bilang adalah tahun politik dan mungkin semua partai juga ingin menang gitu, jadi mungkin lebih banyak akan ke daerah semuanya. Nah, untuk itu maka ya itu tadi kami harapkan adanya komunikasi yang intensif sekali kepada baik Komisi 1, walaupun nanti misalnya tidak terjadwal, tidak quorum, tetapi kemudian ada kesepakatan atau ada kebijaksanaan, ini kan sangat sangat penting, sangat urgent ini. Saya rasa mungkin kalau sekarang ini untuk quorum itu agak sulit, karena ini sangat tahun politik, ada 3 bulan lagi. Kalau sampai ini terlewati juga Januari kemudian Februari juga belum juga ada satu komunikasi yang bagus, saya rasa nanti bisa terlewatkan. Nanti malah ini tiba-tiba TVRI ini adalah lembaga penyiaran publik yang nantinya lambat laun saya rasa kalau ada seperti ini akan, saya tidak tahu hasilnya seperti apa nantinya. Ya, jadi mungkin tentu ada komunikasi karena ini juga tahun politik. Ya, mudah-mudahan saja di bulan Februari sudah bisa terbuka bintangnya, tetapi tentu ada komunikasi yang lebih baik lagi dari masing-masing pihak. Saya rasa itu bisalah kalau ada komunikasi, karena sekarang kalau juga dibiarkan saja surat itu menunggu surat dari presiden, ini adalah saya mengingatkan bahwa lebih banyak dari kami ini akan kembali ke daerah karena ini adalah tahun politik ya. Agenda-agenda terlalu padat juga untuk agenda politik. Pak Sekda, kalau kita berbicara ke kewenangan dari eksekutif sendiri, kalau DPR menyurati Kementerian Keuangan, apakah dalam hal ini Presiden katakanlah seperti itu memiliki kewenangan juga dalam penganggaran atau mekanisme penganggaran untuk juga bisa memberikan rekomendasi, karena Menteri Keuangan juga bawahan Presiden atau pembantu Presiden. Katakanlah Gubernur dengan Kepala Biro Keuangan seperti adakah kewenangan dari pimpinan daerah atau pimpinan negara untuk melakukan intervensi katakanlah kepada jajaran di hierarki mereka? Terima kasih. Pertama kita harus pahami bahwa Undang-undang tentang APBN dan juga Perda tentang APBD itu adalah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Ini prinsip. Oleh karena itu, eksekusi daripada kesepakatan itu atau kebijakan itu tidak bisa linear, tidak bisa artinya eksekutif mengambil langkah sendiri, legislatif mengambil langkah sendiri. Kalau itu terjadi, bisa dibayangkan satu mobil itu dua supir. Supirnya ya. Nggak tahu apa masuk jurang atau lurus, nggak tahu lagi. Tapi yakin di Indonesia ini bahwa undang-undang APBN itu adalah undang-undang, APBD juga adalah perda. Pelaksananya harus ada komunikasi kedua institusi itu. Hanya saja memang masuk kepada ranah teknisnya. Bintang yang dilakukan atau pemblokiran ini pada tahap apa? Apakah di dalam APBN itu sudah ditetapkan angka-angkanya? Ya, besaran penerima kemudian dituangkan dalam belanja. Kemudian persoalannya hanya dieksekusi, hanya pelaksanaannya yang ditunda dulu. Bisa jadi persoalan itu di tataran legislatif melihat ada sesuatu yang harus dikelirkan dulu. Bisa jadi di tataran eksekutif melihat ada juga persoalan teknis, prosedur yang harus dikelirkan dulu. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan sekarang dari diskusi yang panjang tadi, saya bisa mengatakan bahwa konsolidasi internal
daripada jajaran TVRI itu wajib hukumnya. Penting untuk dilakukan. Untuk apa? Untuk mencermati secara jernih dan jangan langsung memasuki areal politik atau mempersepsikan bahwa ini ada nuansa politik. Tinggalkan pikiran itu. TVRI itu adalah birokrasi, perusahaan, sama dengan posisi saya ini. Kalau terjadi dinamika apapun di lembaga politik itu, kita yang bekerja di tataran birokrasi yang dikedepankan itu adalah profesionalisme, maka jangan berpikir politis dulu. Tetapi kita cermati secara jernih, secara tajam, dalam 3 perspektif sekaligus. Rangkaian-rangkaian aturan mana yang kita tidak patuhi atau belum kita tunaikan secara sempurna. Yang kedua, prosedur-prosedur apa yang masih terlewatkan. Bisa jadi kita melihat itu sesuatu yang sederhana, sepele, tapi prinsip. Dan mempengaruhi secara keseluruhan daripada proses itu. Kemudian yang dicermati yang tidak kalah pentingnya itu adalah aspek substansi atau aspek persyaratan. Persyaratan itu banyak. Persyaratan administratifnya, persyaratan teknisnya, persyaratan manajemen tata kelola daripada sebuah perusahaan itu. Nah, biasanya kalau tidak lengkap di sini, ya saya pengalaman berinteraksi dengan teman-teman di legislatif, bahwa beliau semua itu mengkritisi atau meminta itu, saya pikir ada logikanya. Dan logika itu bisa terima. Oleh karena itu, kita yang bergerak di tataran birokrasi ini harus memastikan 3 hal sekaligus, kemudian kita sodorkan. Apa yang pertama? Pahami prosedurnya. Kalau tidak, prosedur itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilewati, kalau tiba di penalti. Itu aja anunya. Nggak bisa nego begini. Yang kedua adalah persyaratan. Prosedur ini ada 2. Tahapan yang secara fisik atau pintu-pintu tahapan pembahasan harus dilewati. Kemudian tahapan formulasinya. Misalnya, kita ajukan substansi ini, harus dilampirkan ini. Satu lampiran yang tidak dilampirkan padahal sudah diperintah, itu sudah cacat prosedur itu. Cacat prosedur. Nah, biasanya kita sering lalai di situ. Sepertinya sepele begitu. Sepele kelihatannya. Lalu kita ini masa sih nggak bisa begitu. Jangan-jangan ada politiknya. Sebab sekarang terus terang aja, tidak ada orang atau tidak ada kekuasaan yang bisa membentengi diriku dengan kekuasaan. Dia hanya bisa bertengger dalam posisi kekuasaan itu kalau dia mampu menampilkan dia bertindak konstitusional. Yang kedua, dia bertindak secara logika yang bisa diterima dengan akal sehat atau kerangka logisnya. Kalau tidak ada yang kebal kita ini. Demikian juga DPR. Sebab memblokir dengan alasan kekuasaan tanpa mempertimbangkan benar tidaknya kewenangan. Sebelum April itu dia sudah kegusur itu. Benar dia, sudah kegusur dia. Jadi saya pikir tadi konsolidasi internal, yang kedua adalah komunikasi dengan unsur pimpinan komisi itu, mempertanyakan aspek-aspek prosedural dan persyaratan teknis apa yang kami belum tunaikan sehingga ini diberi catatan untuk dibintangi. Setelah itu saya pikir kalau minta bantuan pihak ketiga, emangnya hubungan pemerintah dan hubungan siapa ini? Kalau hubungan suami istri boleh minta bantuan mertua gitu. Tapi kalau hubungan dalam tata pemerintahan seperti ini, tata kelola pemerintahan, tidak perlu ada pihak ketiga datang dengan rendah hati untuk melakukan 3 hal. Ada rumusnya. Oke, ini menarik. Kalau kita ke atas bangun konsultasi, jangan menghadap ke atas datang koordinasi. Nanti berlaku katanya, keluar sebelum aku usir katanya. Layan ini. Salah. Yang kedua, membangun koordinasi sesama level.
kemudian membangun konfirmasi kalau tataran bawah. Nah, kalau 3 interaksi ini dilakukan dengan baik, saya pengalaman dengan teman-teman di Dewan itu, tidak ada yang tidak cair. Tidak ada lobby yang repot-repot juga. Ya. Saya sering katakan, yang salah itu adalah rendah diri. Tapi kalau rendah hati kan boleh kan itu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Rendah itu. diri yang tidak baik. Ya rendah diri tidak baik lah. Untuk apa jadi orang kalau rendah diri? Tapi kalau rendah hati wajib. Supaya apa? Supaya hati yang tadi keras menjadi cair. Jangan seperti orang Bima katanya hati keras jadi lembu. Jadi lembu. Bukan itu. Oke, terima kasih. Ya baik, Pak Dr. Nazar. Tadi komunikasi yang diperlukan begitu. Mekanisme prosedural yang sudah disampaikan Pak Sekda tadi sesungguhnya satu hal yang memang sudah lumrah. Tapi ketika tidak dijalankan satu saja unsur atau komponennya maka terhambat dia. Maka proses komunikasi itu terhambat. Adakah Pak Dokter juga memandang komunikasi, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas juga kepada Komisi 1 ataupun Komisi 1 kepada Dewan Pengawas dan juga dalam kaitannya dengan proses menuntaskan permasalahan-permasalahan sehingga muncul pemblokiran itu yang masih terhambat begitu. Adakah upaya-upaya komunikasi yang seharusnya diambil seperti tadi mekanisme yang disebutkan oleh Pak Sekda? Ya, terima kasih. Sebenarnya clear ya apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, ya. Bu sama Ibu juga tadi yang disebutkan dan kita sepakat saya kira dalam diskusi kita sore ini. Ini terkendala dengan komunikasi, ya, terkendala dengan komunikasi. Dan ini karena kita berbicara dengan komunikasi dengan DPR, ini adalah komunikasi politik, ya. Komunikasi politik. Dan kita sudah mempunyai saluran-saluran yang jelas. Dalam hal tadi Pak Sekda siap memfasilitasi, membuatkan surat kepada Presiden, kepada DPR. Ini salah satu saluran-saluran kita yang dari daerah ini itu kita manfaatkan. Ibu dari anggota DPD ya bisa kita maksimalkan dan juga anggota DPR yang dari daerah Dapil NTB ya. Kalau tidak salah 10 orang ya, kita punya perwakilan di Jakarta yang bisa apa yang menjadi kendala-kendala kita di TPRI NTB khususnya bisa kita salurkan melalui keran-keran yang sudah jelas itu. Nah, sehingga apa yang dirasakan di bawah oleh kita yang di bawah dirasakan juga oleh orang-orang yang di atas, anggota-anggota DPR yang ada yang di atas, dan dia galau, kita juga lebih galau begitu. Saya kira begitu. Oke, Bu Dia, yang sangat menarik sekali ketika katakanlah ada pihak yang bukan politisi berbicara politis gitu. Tadi disebutkan Pak Sekda, jangan terlalu gegabah memandang ini nuansanya politis begitu. Bahwasanya ada beberapa prosedural yang mungkin saja terhambat atau mungkin saja belum bisa dipenuhi oleh Dewan Pengawas. Tapi sejauh ini apakah dengan menuntaskan segala permasalahan itu everything is clear atau semuanya bisa bebas? Bisa terbuka blokirnya atau ada hal-hal yang juga dimainkan juga, karena kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh Dewas juga berbicara, sudah bersurat kepada Presiden, sudah juga berkomunikasi, melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi 1, tapi komunikasi tersebut yang masih terhambat. Adakah Bu Dia melihat dari unsur Komisi 1 atau Dewas yang mesti harus berbenah diri katakanlah seperti itu? Ya, kita harus sepakat bahwa bintang itu ada persyaratannya. Ya. Itu kita sepakat. Nah, masalah dia nantinya setelah bintang itu dengan segala persyaratannya pun misalnya, ini kita berandai-andai, tidak terbuka juga, nah tentu kita kan harus komunikasi dari semuanya. Tetapi kalau nanti bintangnya sudah dengan seluruh persyaratannya terbuka, kan tidak ada masalah. Saya cuma mengingatkan bahwa ini di tahun politik. Jangan sampai nanti di Januari kemudian menuju Februari ini, yang kemudian Maret, April hanya 2 bulan lagi, Komisi 1 itu kita sudah semuanya kembali ke daerah, semuanya sudah akan berkampanye. Jangan sampai ini terlewatkan. Kalau saya
mengingatkan kembali juga bahwa saya juga membaca bahwa Dewan Direksi ini membuat satu catatan laporan-laporan lah, tetapi menurut Dewas belum cukup laporannya. Nah ini tentu kan ada salah satu yang merasa saya sudah benar, yang lain kamu salah. Nah ini yang perlu mungkin mereka duduk bersama-sama, berkoordinasi bersama-sama, berkomunikasi bersama-sama. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa membuka bintang ini kalau semuanya prosedur sudah ada. Tetapi yang saya khawatirkan karena kita ini sekarang adalah begitu cepatnya waktu ini yang 3 bulan, tentu antara seluruh pihak ini harus betul-betul bersama-sama bagaimana mengkondisikan bahwa ini harus betul-betul dikoordinasikan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang bintang itu apa permasalahannya? Kemudian kalau bintang itu tetap berada di sana, tentu sangat berdampak kepada seluruh LPP TVRI di seluruh Indonesia. Kalaupun itu sudah terbuka, itu kan tidak menjadi masalah. Jadi saya hanya mengingatkan agar segera ini hari by hari supaya bintang ini bisa segera terbuka, kemudian ada komunikasi yang baik. Kalau saya rasa kalau ketemu Komisi 1 misalnya pimpinannya dengan Dewas, dengan direksi, kemudian ada satu kesepakatan, saya rasa clear, tidak ada masalah. Karena bagaimanapun juga jangan sampai ini merasa, saya sepakat bahwa kita harus rendah hati. Salah satu harus ada yang mengalah tapi bukan kalah. Ini kan merasa mungkin dalam tanda kutip bahwa saya ini benar, kamu salah, tapi yang lainnya merasa bahwa saya benar, kamu yang salah. Nah, ini yang mungkin belum ketemu, sehingga perlu ada komunikasi yang intensif, mengingat dalam 2 bulan ke depan ini adalah kita dalam kampanye-kampanye politik. Saya rasa itu. Pak Sekda, kalau tadi disebutkan bahwasanya penganggaran sudah ditetapkan dalam APBN, hanya terkendala pada proses eksekusi saja gitu. Apakah dengan mekanisme atau prosedur ini dibutuhkan ada rencana-rencana strategis atau rencana darurat? Kalau ini betul-betul tanda blokir ini tidak bisa juga dibuka begitu. Padahal sudah tataran implementasi, bukan pada saat penetapan APBN. Gitu. Apakah dimungkinkan ada pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan darurat dalam hal agar jangan sampai layar kaca tertutup? Iya. Sebenarnya tidak juga darurat, tidak juga strategis. Yang strategis itu kan yang paling prinsip dalam penetapan APBN maupun APBD itu apakah sudah teralokasi anggarannya. Kalau sudah, nah berarti dalam satu tahapnya eksekusi. Pelaksanaannya. Nah, yang dibintangi kan dalam pelaksanaannya. Berarti pembahasan itu bukan strategis, bukan lagi darurat. Ini hanya masalah teknis semata. Teknis saja. Ya? Masalah teknis semata. Oleh karena itu, karena kita juga harus jujur lah, harus sadari betul bahwa legislatif kan punya hak budgeting. Betul. Di samping menentukan besaran, tapi juga mengawasi. Lah, kenapa sih, apa sih susahnya kita datang, ya seperti saya terus terang aja misalnya komunikasi gitu. Ya mohon maaf, saya ini tinggi besar, tapi saya harus rendah hati kan gitu. Artinya apa? Indonesia ini bisa dikelola dengan suasana seperti itu. Tidak akan pernah selesai kalau kita bersih tegang, yuk punya wewenang apa, yuk enggak bisa lah. Ini negara kekeluargaan kok Republik Indonesia ini, saya percaya betul. Walaupun dikatakan ini nuansa politik, nuansa enggak apa-apa lah. Tetapi yang paling pokok adalah, untuk dipahami oleh kita bersama, bintang itu adalah menunda eksekusi teknis. Menunda eksekusi. Nah oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, boleh dari sini, karena yang mengelola TVRI kan ada kepala stasiun di sini, memprogres persoalan ini kepada gubernur. Gubernur selaku pemerintah pusat pasti merekam informasi itu untuk diteruskan kepada lembaga-lembaga yang berwenang di tingkat pusat. Udah pasti itu. Ya. Saya bukan melampaui Pak Gubernur, tapi keyakinan saya beliau akan memahami hal itu. Karena beliau adalah wakil pemerintah pusat dan harus mencermati apa-apa yang terjadi di tingkat daerah. Itu pertama. Yang kedua terkait kembali lagi pada tadi, kepada pemblokiran itu. Biasanya kita pengalaman dalam memblokir itu. Nah, kalau persyaratan-persyaratan
yang diminta untuk kemudian tadi diblokir, kemudian dipenuhi, tidak ada alasan untuk menunda-nunda itu. Dan nunggu paripurna juga itu. Dan nunggu lagi sidang korum apa segala itu. Disampaikan pada unsur pimpinan, kemudian lihat komisi yang udah oke. Ya insya Allah lah, kata biasanya sih lancar-lancar aja itu. Ya cuma saya juga berharap jangan terlalu panik ini, tetapi perlu kita juga gelitik. Jangan dalam situasi seperti ini ada hal-hal yang membuat kita risau gitu. Ya, Kenapa? Karena kalau tidak hadir untuk memberi pemberdayaan, pencerahan, pengayoman, pembelajaran kepada masyarakat, betapa pentingnya masyarakat mengambil bagian dalam proses demokrasi ini. Lalu demokrasi ini untuk siapa gitu loh. Bayangkan. Kalau ngajak yang lain saya tidak terlalu risau. Tapi begitu ada hambatan, instrumen untuk mengajak masyarakat mengambil bagian, berpartisipasi dalam proses demokrasi, itu petaka buat Republik ini. Ya, baik. Karena untuk menentukan maju mundur Republik ini ada di titik ini. Baik. Bukan pertumbuhan ekonomi, bukan pertumbuhan apa. Kalau demokrasi tidak ada, pertumbuhan ekonomi itu semu. Dan semuanya semu. Katanya bebas, tapi malam-malam diculik kan gitu. Kan tidak baik itu. Makanya saatnya lah kita sekarang untuk mendorong bahwa di dalam demokrasi itu ada keterbukaan informasi. Di dalam keterbukaan informasi itu harus ada saluran informasi yang mentunaikan kewajiban dasar daripada penyelenggara negara dan untuk memenuhi hak-hak dasar bagi masyarakat menikmati informasi. Saya kira demikian. Saya ingin mendapat kata kunci dari ketiga narasumber di akhir acara begitu, diawali Pak Dr. Nazar, agar semua permasalahan ini bisa menemui titik temu dalam waktu yang singkat dan kepentingan masyarakat terakomodir. Pak Nazar. Terima kasih. Dalam konteks pemblokiran ini, TVRI jangan terlalu panik, ya, jangan terlalu ketakutannya berlebihan, karena ini menjadi pemblokiran semacam ini menjadi hal yang biasa, ya. Tetapi ke dalam internal TVRI sendiri harus mereformasi diri, ya, sehingga ke depan TVRI lebih profesional, lebih maju dan berkembang. Oke, baik Pak Sekda, kami ingin mendapat kata kunci dari Bapak sebagai pejabat pemerintah yang juga melihat eskalasi ini agar semuanya berujung pada kemesraan begitu dan ujungnya kepentingan masyarakat. Ya, ada 3. Yang pertama, konsolidasi terus dilakukan untuk membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang untuk mengakhiri pemblokiran. Yang kedua, dinamika yang terjadi sebagai dampak daripada diblokirnya ini perlu disampaikan kepada pimpinan daerah selaku wakil pemerintah pusat untuk kemudian menyampaikan betapa buruknya dampak daripada kalau TVRI tidak melakukan penyiaran akibat daripada pemblokiran ini. Kemudian yang ketiga, kita sangat menyayangkan terjadi pemblokiran pada situasi-situasi seperti ini karena kita ingin demokrasi itu berkembang atas dasar partisipasi dan aspirasi masyarakat. Instrumen untuk mengajak partisipasi dan aspirasi itu adalah yang paling efektif adalah melalui media TVRI dan TV-TV lainnya. Oleh karena itu pengalaman ini harus menjadikan pengalaman pertama dan terakhir untuk kemudian ke depan kita sama-sama untuk saling memahami dan membangun komunikasi dalam mencegah hal-hal seperti ini. Terima kasih. Baik, Bu Diah, untuk juga bisa mencairkan suasana dalam kondisi yang juga tahun politik ini agar tidak semuanya harus berujung pada nuansa politis. Ya, saya rasa mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir, tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini. Dan saya pikir perlu ada komunikasi yang intensif dan semua pihak merasa dibutuhkan oleh negara ini untuk kebaikan rakyat Indonesia. Saya rasa itu. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, Pak Dr. Nazar, Pak Sekda, Pak Muhammad Nur, dan juga Bu Diah. Terima kasih atas waktunya dan kita berharap juga para pihak ini memiliki titik temu dalam waktu yang dekat ini dan segala pelaksanaan dari kegiatan yang dilakukan oleh TVRI bisa berjalan dengan baik. Baik pemirsa, seperti yang saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, kita boleh
rendah hati, tapi tidak boleh rendah diri. Dan menjadi kata kunci adalah bentuk komunikasi yang harus segera dilakukan, dan ujungnya atau muaranya adalah kepentingan masyarakat dalam proses-proses pendistribusian informasi yang dilaksanakan oleh LPP TVRI sebagai lembaga milik masyarakat, milik publik, yang juga harus dijaga dan juga terus dikontrol oleh masyarakat sebagai penyeimbang dari informasi-informasi yang bergerak di Indonesia, agar tercipta negara kita yang demokratis tanpa harus keluar dari koridor tatanan konstitusi yang sudah berlaku. Baik, saya Dede Hartanto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kita ini nyoblos-nyoblos aja, tapi kita